Mantan Presiden Joko Widodo menerima uang pensiun selama seumur hidupnya 30 juta rupiah per bulan. Uang pensiun ini melengkapi fasilitas lain seperti rumah mewah lengkap dengan isinya, lahan luas, serta seluruh biaya perawatan kesehatan serta keluarganya. Jokowi pensiun, dapat gaji 30 juta rupiah seumur hidup. Tapi kebijakan Jokowi bikin rakyat menderita seumur hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat RJ, pernah nggak sih kalian mikir ketika seorang presiden pensiun, dia bisa hidup nyaman? Tapi kita, rakyat biasa, malah makin kepayahan. Apalagi buat kalian yang masuk kelas menengah, tapi sudah mulai turun kasta, gara-gara kebijakan yang nggak berpihak sama kita. Nah, kali ini kita akan bahas soal pensiun Jokowi yang begitu fantastis. Hal ini sangat begitu kontras dengan realita masyarakat kita. Jokowi dapat pensiun 30 juta per bulan dan itu dibayar seumur hidup. Tapi di satu sisi, kondisi rakyat harus makan tabungan buat bertahan hidup. Bahkan nih, ada yang sampai kelaparan. Jadi gini sob, per hari ini 20 Oktober 2024, Pak Jokowi pun resmi pensiun. Selama ini beliau sering bilang bahwa kalau nggak jadi presiden, beliau cuma mau jadi rakyat biasa yang tinggal di kampung halaman yaitu Solo. Tapi tunggu dulu sob, rakyat biasa yang satu ini ternyata beda loh. Jokowi bakalan terima uang pensiun sebesar 30,2 juta rupiah per bulan. Uang pensiun itu belum termasuk tunjangan lain seperti tunjangan rumah mewah, mobil dinas, dan biaya hidup seperti listrik, air, telepon, sampai perawatan kesehatan untuk dirinya dan keluarganya. Bayangin, itu mah bukan rakyat biasa lah. Sementara itu kita yang katanya juga rakyat biasa mesti mikirin gimana caranya bertahan di tengah kenaikan harga-harga. Mulai dari harga BBM, bahan pokok sampai cicilan rumah yang naik tiap tahunnya karena terus naiknya suku bunga BI. Dan di sini perbedaan rakyat biasa Jokowi dan kita ini bagaikan langit dan bumi. Sekarang mari kita beralih ke sisi rakyat. Berdasarkan penelitian dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat atau LPI-MUI, ada sekitar 8,5 juta orang kelas menengah di Indonesia yang saat ini turun kasta, yaitu dalam 5 tahun terakhir dari 2018 sampai 2023. Jumlah penduduk kelas menengah yang tadinya ada 52, juta jiwa, sekarang cuma tersisa 18,6% dari total populasi. Kenapa? Karena sebagian besar dari mereka sudah makan tabungan buat bertahan hidup. Tauhid Ahmad, seorang pakar dari Indef bilang, kalau banyak orang kelas menengah saat ini harus pakai tabungan buat nutupin pengeluaran harian mereka. Gaji naik, cuman seupil naiknya. Tapi harga kebutuhan pokok naiknya ugal-ugalan. Belum lagi pajak ini, pajak itu yang semakin memusingkan. Gaji naik sih naik, tapi pengeluaran jauh lebih besar. Ujung-ujungnya pun rakyat menengah ke bawah ini makan tabungan terus dan sampai akhirnya kehabisan uang. Begitu tabungan habis, ya selamat datang di kelas masyarakat miskin alias mereka yang rentan jatuh miskin. Dan ini bukan cerita 1-2 orang saja, tapi fenomena besar yang terjadi di seluruh negeri. Lalu kenapa bisa begini? Apa yang salah coba? Salah satu penyebab utamanya adalah kebijakan yang diambil selama pemerintahan Jokowi. Misalnya Undang-Undang Cipta Kerja yang diharapkan bisa menciptakan banyak lapangan kerja formal, ternyata tidak begitu efektif. Malah banyak orang yang harus bekerja dalam sektor informal dengan upah yang enggak begitu jelas. Padahal pekerja formal biasanya punya upah lebih stabil. Tapi kenyataannya di Indonesia cuma sekitar 40% pekerja kelas menengah yang kerja pada sektor-sektor formal. Sisanya adalah pekerja informal yang pendapatannya jauh lebih rendah. Belum lagi masalah harga pangan yang tiap bulan terus naik. Tapi sayangnya kenaikan upah pekerja sama sekali nggak sebanding dengan kenaikan biaya hidup. Harga bahan pokok naik, cicilan rumah naik, biaya sekolah anak-anak naik, tapi upah ya cuma naik sedikit. Jadi gak heran banyak dari kita yang hidup dengan istilah lebih besar pasak daripada tiang.
Bahkan Bima Yudhistira dari Celeos juga bilang kalau tingginya suku bunga saat ini menjadi salah satu faktor penting yang bikin rakyat makin sengsara. Biaya cicilan naik, pinjaman modal usaha naik bunganya. Tentu saja hal ini semakin memberatkan masyarakat dan ujung-ujungnya makin banyak rakyat yang harus makan tabungan buat nutup kebutuhan sehari-hari. Tabungan habis, terpaksa deh mereka turun kasta. Sekarang mari kita lihat perbandingannya. Di satu sisi, Jokowi sebagai mantan presiden yang hidup nyaman dengan uang pensiun puluhan juta dan fasilitas serba mewah, rumah besar, mobil dinas, dan segala macam tunjangan, siap menemani hari-hari tuanya. Sementara di sisi lain, akibat kebijakan yang tidak pro rakyat, rakyat biasa harus terus berjuang buat bertahan hidup. Dan berdasarkan data, ada 8,5 juta orang kelas menengah saat ini turun kasta. Dan ini bukanlah sebuah angka kecil. Dan ini baru hitungan yang terdokumentasi. Berapa banyak lagi coba orang yang gak tercatat tapi merasakan hal yang serupa? Jadi di sini gak heran kalau banyak orang sekarang ini merasa bahwa Jokowi pensiun, tapi penderitaan rakyat masih terus saja berlangsung. Dan yang sering menjadi pertanyaan saat ini adalah, kapan ya penderitaan rakyat juga bisa pensiun? Nah, Sobat RJ semuanya, dalam situasi yang sulit ini, di sini kita perlu lebih cerdas dalam mengatur keuangan. Kalau kalian masih punya tabungan, jangan buru-buru deh dipakai buat hal-hal yang gak penting. Prioritaskan dulu kebutuhan utama seperti makan, pendidikan, serta kesehatan. Dan jangan terlalu bergantung sama kebijakan pemerintah yang kadang bikin kita lebih sengsara. Walaupun kata para buzzer sih, Jokowi adalah presiden terbaik. Di sini kita harus bisa mandiri secara finansial dan mandiri sebisa mungkin. Selain itu, perbanyaklah keterampilan. Kalau kalian masih berada dalam sektor informal, coba deh cari peluang buat pindah ke pekerjaan yang lebih stabil. Jangan cuma menunggu kebijakan saja yang berubah, tapi kita juga harus proaktif untuk cari solusi sendiri. Jadi gimana nih sob, menurut kalian? Apa pantas seorang presiden yang pensiun dapat uang puluhan juta per bulan, sementara rakyat yang habis dipimpinnya selalu menderita dan harus selalu bertahan hidup dengan makan tabungan? Jangan lupa ya untuk share pendapat kalian di kolom komentar. Suara kalian di kolom komentar adalah suara real dari rakyat jelata yang sesungguhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.